teman-teman, kenalin nama aku Bella Amanda. Aku dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung angkatan 2020. Oke, di sini aku mau ceritain kenapa sih aku pilih Universitas Lampung. Jadi sebenarnya universitas impian aku itu sebenarnya bukan Universitas Lampung. Sebenarnya aku pengen masuk ke IPB. Tapi karena aku anak pertama dan orang tua aku nggak ada yang mengizinkan aku untuk kuliah di luar Lampung, jadi ya udah aku pilih Universitas Lampung juga karena Universitas Lampung itu akreditasnya udah A dan jurusan yang aku mau juga akreditasnya udah A, udah baik, jadi nggak apa-apa. Jadi di Universitas Lampung aja gitu. Aku masuk Universitas Lampung itu lewat jalur SBMPTN. Kenapa lewat jalur SBMPTN? Karena sebenarnya waktu itu aku dapat kesempatan untuk jalur SNMPTN. Cuman jalur SNMPTN ini aku nekat ya untuk daftar IPB, tapi belum rezeki, jadi nggak diterima. Jadi lanjut ke jalur SBMPTN dan karena memang orang tua nggak mengizinkan untuk kuliah di luar Lampung, jadi udah lewat jalur SBMPTN itu daftar di Unila gitu. Oke, kalau untuk skor UTBK sendiri, jujur aku lupa spesifiknya berapa, tapi kalau nggak salah itu range sekitar 570 sampai 590-an waktu itu. Karena kebetulan aku masuk di tahun 2020 di mana itu pas COVID ya, jadi nggak ada TKA dan itu cuma nilai TPS doang. Aku dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan kenapa sih aku pilih jurusan Teknologi Hasil Pertanian atau yang disingkat THP? Karena sebenarnya jurusan yang aku mau awalnya itu bisnis. Dan karena aku juga suka biologi dan aku anak IPA, jadi agak sulit Kak, agak sulit kita untuk ke bisnis gitu. Jadi aku pilih yang ada biologinya. Jadi waktu itu sebenarnya aku pengen jurusan teknologi pangan. Cuman untuk di Lampung ini nggak ada jurusan, sebenarnya ada jurusan teknologi pangan tapi akreditasnya belum A dan itu di ITERA. Jadi aku pilih yang hampir mirip dengan jurusan teknologi pangan yaitu di jurusan teknologi hasil pertanian Unila dan akreditasnya udah A gitu. Jadi untuk jurusan teknologi hasil pertanian itu singkatnya kita mengolah hasil pertanian. Jadi pasca panen pertanian gitu. Kalau misalkan orang-orang mikir pertanian itu pasti di lapangan, di ladang. Nah, beda sama jurusan teknologi hasil pertanian. Pertanian itu kan ada hulu dan juga ada hilir, dari hulu ke hilir. Nah, di jurusan teknologi hasil pertanian itu mempelajari hilirnya atau mengolah hasil pertaniannya menjadi produk yang lebih bernilai jual. Kalau untuk dosennya sendiri, sebetulnya karakter setiap dosen itu beda-beda ya. Ada yang memang cara mengajarnya itu tegas, ada juga yang cara mengajarnya itu santai, yang penting materinya masuk. Ada juga yang cara mengajarnya itu ngasih banyak tugas yang tujuannya untuk kita belajar lebih banyak lagi. Jadi memang sangat banyak karakter dosen di jurusan teknologi hasil pertanian ini. Oke, kalau untuk banyak dosen muda atau enggak, sebetulnya nggak bisa dibilang banyak, tapi nggak sedikit juga. Jadi ya lumayan lah. Tapi banyak juga dosen-dosen yang seniornya juga sih. Gitu. Oke, kalau untuk pertemanan sendiri, mungkin ini nggak hanya di jurusan THP ya, tapi kayaknya di setiap lingkup pasti ada yang namanya circle-circlean gitu kan. Tapi sebenarnya meskipun circle-circlean, tapi kita tetap berbaur satu sama lain, tetap saling support satu sama lain gitu sih.
Di jurusan THP sendiri itu kita nanti akan belajar pada intinya mengolah hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai. Jadi nanti di awal-awal kita ada mata kuliah dasar ya, kayak biologi, matematika, mikrobiologi, kimia dan lain sebagainya. Terus nanti di seiring beranjaknya semester itu kita akan mempelajari tentang pengolahan hasil pertanian. Kayak misalkan teknologi pengolahan hasil nabati, teknologi pengolahan hasil hewani. Terus nanti kalau misalkan di akhir-akhir itu kita akan mempelajari yang lebih spesifik lagi. Kayak misalkan teknologi pengolahan rempah dan minyak atsiri, teknologi pengolahan karet, terus teknologi pengolahan hortikultura dan masih banyak lainnya. Selain belajar pengolahan juga, itu kita juga belajar tentang kewirausahaan. Kewirausahaan, terus belajar tentang neraca massa dan energi, terus juga ada pelajaran-pelajaran tentang manajemen mutunya juga gitu. Oke, kalau untuk mata kuliah yang paling aku suka itu mata kuliah teknologi hasil hortikultura. Kenapa aku suka? Karena di mata kuliah itu praktiknya itu seru-seru, praktikumnya itu seru-seru. Kita banyak melakukan praktikum. Beberapa contohnya yaitu waktu itu membuat minuman serbuk, terus juga membuat sawi asin dan juga sirup dari bunga telang. Jadi intinya praktikum di mata kuliah itu benar-benar seru banget gitu. Jadi aku juga bisa implementasiin praktikum itu di keseharian aku kalau misalkan aku mau buat sirup, mau buat minuman serbuk dan lain sebagainya. Kalau untuk mata kuliah tersulit, menurut aku pribadi itu ada dua, dan ini sebenarnya berkesinambungan. Jadi yang pertama itu NME atau neraca massa dan energi. Terus yang kedua ini ada SOP, satuan operasi proses. Kenapa sih mata kuliah ini sulit gitu? Karena sebenarnya mostly dari pelajaran THP itu mempelajari pengolahan atau tentang aspek biologi atau kimianya. Nah, kalau dua mata kuliah ini sulit karena aspek fisikanya juga gitu. Jadi di dua mata kuliah ini kita mempelajari kesetimbangan energi. Jadi kalau misalkan kita mau memproses sesuatu produk melalui sebuah mesin, itu nanti aliran energinya itu bagaimana gitu. Dan sebenarnya yang buat susah selain dari hitung-hitungan ya, itu setiap beda kasus, beda soal ya, beda kasus itu pasti beda juga cara pengerjaannya, beda juga rumusnya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita udah tahu konsepnya itu sebetulnya mudah. Tapi kalau misalkan kita belum tahu konsepnya itu bakal susah banget. Dan untuk tahu konsepnya itu menurut aku cukup sulit sih untuk aku orang yang kurang suka sama fisika. Oke, kalau tentang pandangan orang tentang anak-anak teknologi hasil pertanian, karena sebenarnya aku sendiri sering gitu ya ditanya dari jurusan apa, dari jurusan THP, teknologi hasil pertanian. Orang-orang itu ngiranya karena ada nama pertaniannya, orang-orang itu ngiranya kita itu di lapangan, di ladang gitu. Padahal enggak. Ini beda sama pertanian-pertanian yang biasanya karena kita di bagian hilirnya gitu. Dan banyak juga orang yang bingung sebenarnya THP itu mempelajari apa sih? Memangnya apa sih bedanya THP itu sama teknologi pangan? Sebetulnya kalau untuk bedanya THP sama Tekpang hampir mirip ya. Kita juga mempelajari pengolahan pangan. Tapi kalau THP itu lebih luas daripada Tekpang. Kita juga mempelajari aspek-aspek non pangan kayak misalkan pembuatan parfum, terus juga misalkan pengolahan karet gitu. Oke, kalau untuk ditanya pengalaman paling menyenangkannya, sebetulnya kan angkatan 2020 ya, angkatan COVID ya dibilangnya, itu kan masuk kuliah waktu sekitar semester 4 sama semester 5 ya. Jadi kita nggak dari awal offline, jadi sebenarnya keseruannya itu kurang gitu. Tapi kalau dari selama saya kuliah offline, yang paling seru itu adalah praktikumnya. Karena praktikumnya itu bisa dibilang kayak
masak-masak gitu ya. Jadi itu biasanya buat cewek itu menyenangkan gitu. Kita mengetahui teknik-teknik baru, kita mengetahui teknologi pengolahan baru dan menurut aku itu seru banget. Terus selain dari memang praktikumnya, mungkin karena lingkungan di THP juga mendukung ya, mendukung dosen-dosennya juga mendukung untuk mahasiswa-mahasiswanya berprestasi. Jadi kita benar-benar didukung dan dikasih fasilitas untuk berprestasi gitu. Dan selama kuliah saya juga aktif mengikuti beberapa kompetisi yang didukung sama jurusan dan menurut saya itu seru banget sih. Oke, kalau untuk pengalaman yang tidak menyenangkannya, sebenarnya saya mau bingung ya mau jawab apa untuk pengalaman tidak menyenangkan ini karena menurut saya overall kuliah di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unila itu benar-benar seru dan menyenangkan. Kalau misalkan ditanya biaya kuliahnya mahal atau enggak, sebetulnya relatif sih. Kayaknya di univ-univ lain juga yang PTN ya, setahu saya itu juga relatif. Tergantung pendapatan orang tua. Jadi nanti ketika kita masuk THP nih, MS masuk Unila nih, kita itu mengisi semacam borang yang berisikan tentang pendapatan orang tua kita. Nah, nanti penentuan golongan UKT-nya itu tergantung dari borang itu. Untuk golongannya itu saya lupa dari golongan kalau nggak salah dari golongan 1 sampai 5 atau 7 gitu. Tapi untuk range-nya itu sekitar di 2,4 sampai sekitar 7-an juta gitu. Jadi tergantung lagi sama pendapatan orang tuanya gitu. Tapi itu di tahun saya kurang tahu ya untuk tahun terbaru itu gimana ketentuannya. Mungkin teman-teman bisa cek aja di websitenya Unila. Oke, kalau misalkan ngomongin peluang karir, sebetulnya peluang karir di jurusan teknologi hasil pertanian itu banyak banget teman-teman. Kalau di industrinya sendiri, industrinya itu kita bisa masuk industri pangan. Terus juga kita juga bisa masuk ke industri non pangan yang hasil pertanian. Contohnya misalkan industri benih. Waktu itu juga saya sempat magang di industri benih. Terus selain itu juga di industri karet. Waktu juga saya berkesempatan magang di industri karet. Untuk role-nya itu juga ada bermacam-macam, mulai dari jadi supervisor produksi, terus jadi QC, quality control untuk memastikan produknya itu sesuai dengan kualitas yang bagus. Terus juga ada QA atau quality assurance untuk memastikan bahwa kita itu betul-betul mengikuti standar yang ada gitu, standar yang ada di Indonesia. Terus juga kita juga bisa jadi R&D atau research and development suatu produk gitu. Jadi kita membuat formulasi suatu produk untuk misalkan di launching di perusahaan itu gitu. Jadi memang sebetulnya banyak banget. Terus selain itu di jurusan teknologi hasil pertanian ini kita benar-benar dibekali sama mata kuliah kewirausahaan. Jadi dosen-dosen itu sering menggaungkan untuk kalau bisa kita jadi wirausahawan gitu. Karena kan kita udah belajar mengolah suatu produk itu punya peluang yang tinggi untuk dipasarkan gitu. Bahkan dosen-dosen di THP Unila juga banyak yang sambil ngajar juga sambil punya bisnis dari produk yang mereka kembangkan, produk yang mereka teliti. Salah satunya dari dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Samsul Rizal, itu menjual produk tempe dengan beta glukan gitu. Oke, kalau rencana pribadi aku untuk kedepannya, sebetulnya aku tuh orangnya agak visioner ya dan terplanning gitu. Kalau aku pribadi, aku benar-benar suka sama kewirausahaan, suka berbisnis. Makanya awal sebelum milih Unila, aku kan daftar SNMPTN di IPB itu jurusannya bisnis gitu, karena memang suka bisnis. Dan selanjutnya pilih THP untuk ngembangin produk, harapannya juga nanti bisa ngembangin produk untuk dijual gitu. Jadi memang pribadi aku sendiri pengen mendalami bisnis sih. Tapi kan sebelum mendalami bisnis tentunya kita harus punya pengalaman dulu. Makanya niatnya sih setelah lulus ini aku mau cari-cari pengalaman kerja dulu untuk nguatin background aku ketika nanti aku membangun bisnis. Jadi kayak sedikit meminimalkan ya mungkin resiko-resiko yang ada di bisnis gitu.
Oke, mungkin ini pesan buat teman-teman yang mau masuk jurusan teknologi hasil pertanian. Karena dulu juga saya ngalamin masa-masa saya bingung sih mau jurusan apa, itu saya juga pernah merasakan. Jadi kalau dari saya, kalau misalkan kamu tertarik di pengolahan produk, khususnya misalkan produk pangan atau produk-produk hasil pertanian, atau misalkan suka kayak mata kuliah biologi, menurut aku jurusan teknologi hasil pertanian ini pas banget buat kamu. Atau misalkan nih pengen kayak tekpang tapi pengen yang lebih luas lagi, nah ini cocok banget gitu. Jadi buat kamu yang suka sama jurusan teknologi hasil pertanian, boleh banget masuk ke jurusan teknologi hasil pertanian. Untuk univnya sendiri lumayan banyak sih, ada di Universitas Brawijaya dan beberapa univ negeri lainnya.